Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Nah, kali ini ada sebuah kisah tentang anak yatim yang diangkat menjadi anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa engkau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah itu menjawab, "Paman, ayahku telah wafat." Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi, ia memakan warisanku, peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apa-apa, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah SAW terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib semalang ini. Rasulullah SAW segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran ini, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian terbaik, ia dipersilakan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para teman-temannya pun bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar kawanku, tadinya aku lapar, tapi lihatlah sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar penuturan temannya ini, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita sudah gugur. Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu. Semoga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku terasing kembali. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim," katanya terisa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Demikian kisah salah seorang anak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW. Kisah ini dikutip dari Duratun Nasihin karya Syekh Asman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kubawi, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.